1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami ingin membuat video untuk tugas besar pengganti UAS PRD dengan tema narkoba. Sebelum memasuki topik utama, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Michael Eza Jonathan dengan NIM 1010624000046. Nama saya Sidki Kasbilah Latif dengan NIM 1010624000024. Perkenalkan, nama saya Dafa Aryasani dengan NIM 1010624000033. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menghadapi ancaman serius terkait peredaran narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai operasi besar-besaran mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia kerap menjadi sasaran peredaran narkoba dari jaringan internasional. Sejumlah kasus besar yang melibatkan sindikat internasional ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam membahas sindikat peredaran narkoba di Indonesia, terdapat beberapa kasus besar yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Ini kami akan mengulas dua sindikat narkoba terbesar di Indonesia, yaitu Freddy Budiman dan Freddy Pratama. Berikut adalah rangkuman mengenai kasus tersebut. Baiklah, seperti yang disampaikan sebelumnya, Freddy Budiman adalah salah satu nama yang cukup terkenal di Indonesia dalam konteks kasus narkoba. Ia merupakan seorang pengedar narkoba internasional yang pernah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dalam jumlah yang besar. Freddy Budiman terlibat dalam sindikat narkoba internasional yang mengedarkan sabu ke Indonesia dalam jumlah besar. Ia bekerja sama dengan jaringan internasional termasuk beberapa negara asal narkoba seperti China dan Malaysia pada tahun 2018. Budiman berhasil menyelundupkan sekitar 1 ton sabu ke Indonesia melalui pelabuhan. Tindakannya ini menyebabkan banyak kerusakan baik pada masyarakat yang terpapar narkoba maupun dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Pada tahun 2018, Budiman berhasil ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional atau yang kita singkat BNN dan pihak kepolisian Indonesia. Setelah melalui proses pengadilan, ia dijatuhkan hukuman mati karena dianggap sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar yang merugikan bangsa ditemukan Indonesia. polisi di sebuah ruko di wilayah Taman Palung, Cengkareng, Jakarta dari Barat, kasus ini yang digunakan jaringan pengedar narkoba sebagai sangat pabrik mencuat di pembuatan media narkoba sosial pada besarnya Selasa pagi. peredaran narkoba yang berhasil ia bawa ke Indonesia. Sindikat atau jaringan Masyarakat yang dan terlibat dalam pemerintah pembuatan Indonesia narkoba ini memberikan merupakan perhatian yang besar terhadap masalah narkoba internasional setelah kasus ini terungkap. Banyak pihak yang mendukung hukuman mati untuk para pengedar narkoba besar, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Lalu, kasus selanjutnya itu kasus dari Freddy Pratama. Freddy Pratama ini adalah seorang individu yang muncul dalam beberapa pemberitaan terkait dengan kasus narkoba di Indonesia. Ia merupakan seorang yang dikenal di dunia hiburan dan juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Nama Freddy Pratama, meskipun lebih dikenal dalam konteks pribadi, pernah dikaitkan dengan sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang muncul di media. Pada tahun 2017, Freddy Pratama sempat terjerat dalam masalah hukum karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Berbagai berita yang beredar menyebutkan bahwa ia pernah ditangkap oleh pihak berwenang bersama beberapa rekannya karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Freddy Pratama yang sempat dikenal dalam dunia hiburan dan selebritas menjadi contoh penting mengenai bagaimana narkoba dapat merusak karir dan kehidupan seseorang. Bahkan di kalangan artis dan publik figur, kasus ini menambah daftar panjang selebritas Indonesia yang terjerat masalah narkoba. Banyak yang menilai bahwa eksposur tinggi di dunia hiburan dan tekanan sosial menjadi faktor yang memperburuk kondisi seseorang dalam menghadapi kecanduan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritas menjadi sorotan media dan memberi dampak buruk terhadap citra dunia hiburan di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga mendorong pentingnya pendidikan dan pemahaman tentang bahaya narkoba di kalangan publik, khususnya bagi generasi muda yang menjadi penggemar selebritas. Dari dua kasus tersebut,
saya bisa menarik sebuah kesimpulan dari kasus Ferdi Budiman maupun dari Ferdi Pratama, menggambarkan betapa besar dampak dari penyalahgunaan narkoba, baik itu oleh sindikat internasional maupun oleh individu yang terlibat dalam dunia hiburan. Kasus-kasus ini mengingatkan kita akan bahaya peredaran narkoba yang semakin merajalela di Indonesia, serta pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan, penegakan hukum yang tegas, serta rehabilitas bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Masyarakat, terutama generasi muda, harus lebih waspada dan memahami dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh narkoba. Mungkin sekian, terima kasih.